Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda dan juga channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki ya, dan tentunya mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya, amin. Oke teman-teman ya, di sini Baisan sedang berada di lahan Baisan. Ini lahan Baisan yang di sini Baisan budidaya semangka Dewangga F1 dari PT SWZ panah merah teman-teman, yang tepatnya sekarang usianya adalah 28 HST ya, 28 HST teman-teman. Untuk pada kesempatan pagi ini Baisan akan melakukan pemupukan yang ketiga pada tanaman semangka Dewangga F1 ini. Ini kemarin di pemupukan yang kedua itu di 20 HST. Nah, ini untuk di pemupukan yang ketiga Baisan aplikasikan di 28 HST karena ini untuk tanaman semangkanya memang sudah waktunya dipupuk ya. Kalau untuk pupuk semangka itu sekitar 1 minggu sampai 10 hari sekali kalau versi Baisan. Kalau dari petani-petani lain mungkin mempunyai banyak versi ya, banyak cara. Ini kalau versi Baisan seperti ini, seminggu sampai 10 hari sekali, dengan catatan memang lahannya lahan baru. Ini untuk pertumbuhannya memang alhamdulillah normal sekali teman-teman ya, bagus, sudah kelihatan. Sudah kemarin juga sudah Baisan dilakukan proses pembagian ranting karena memang ini diarahkan satu arah ke sini semua, yang ke sana semua ya, sudah dibagi ranting. Ini sudah kelihatan subur dan ini sudah mulai ada kelihatan penampakan bakal atau calon buahnya. Nah, ini memang harusnya seperti itu ya. Nah, ini kalau versi Baisan memang nanti setelah pemupukan yang ketiga ini nanti jangan dilakukan pemupukan susulan ya, seperti Baisan pokoknya nanti sekitar 10 hari sekali dilakukan pemupukannya, biar nanti bakal buahnya itu jadi atau tidak rontok teman-teman. Jadi dibiarkan saja dulu, nanti aplikasinya setelah pemupukan ini di fase generatif nanti sekitar di 32 HST-an dilakukan penyemprotan menggunakan yang tinggi akan fosfat dan juga kalium, itu untuk memperkuat calon bakal buah semangka dan juga untuk memperbanyak proses calon bakal buah semangkanya. Jadi nanti kan kita buahnya sudah banyak, kita sortir mana buah yang paling bagus, intinya seperti itu. Nanti insya Allah Baisan akan update semua. Nah, untuk di tema kali ini langsung saja kita racik untuk masalah pemupukan, yaitu pemupukan yang ketiga untuk di tanaman semangka ini, yang insya Allah akan kita kerjakan pada pagi ini juga. Dan ini sambil nunggu Bamingun yang belum siap teman-teman, belum kesini. Nanti kita racik bersama Bamingun dan kita gunakan pupuk apa saja tentunya, dan aplikasinya bagaimana dan dosisnya bagaimana akan kita bahas sambil nunggu Bamingun datang ke sini teman-teman. Oke, jangan lupa nanti jika video ini bermanfaat share juga ke media sosial teman-teman semua, agar nanti channel Petani Muda semakin berkembang, dan tekan tombol like, subscribe agar nanti channel Petani Muda semakin berkembang tentunya, dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian. Dan tentunya bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman, amin. Oke, langsung kita racik untuk pupuk ketiga pada tanaman semangka. Oke, seperti biasa ya, ini ditemani sama Bamingun yang membantu pekerjaan Baisan setiap harinya tentunya. Langsung kita racik untuk pupuk yang ketiga pada tanaman semangka teman-teman. Ini kita pakai NPK Ponska. Ini dikasih 500 gram, kira-kira 500 gram per 25 liter air ini, atau 1 jerigen.
Untuk NPK-nya teman-teman mau menggunakan NPK 1616 ataupun NPK apapun itu pokoknya terserah ya, pokoknya yang cari yang paling mudah didapat tentunya di daerah teman-teman semua. Pokoknya mau NPK Ponska, NPK 1616 dari Mutiara ataupun dari Yaramila ataupun NPK Grower ataupun NPK Ponska Plus, pokoknya cari yang paling mudah didapat, intinya seperti itu. Yang penting nitrogen, fosfat dan juga kalium. Nah ini yang untuk pupuk pelengkapnya itu bang, itu KNO3 merahnya dikasih 8 sendok makan ya. Yang kemarin di pemupukan kedua itu dikasih 5 sendok makan, di pemupukan yang ketiga ini dikasih 8 sendok makan, ini per 25 liter air. Nah ini jadi kawan-kawan tidak usah bingung jika menggunakan Digen atau drum yang 200 liter, tinggal dikalikan untuk NPK nya 500 gram, berarti 5 kali ini kan 25 liter ya, berarti 5 kali 8 itu sekitar 4 kilo ya, ya betul, 4 kilo teman-teman untuk NPK nya. Dan untuk KNO3 merahnya tinggal dikalikan saja, itu 8 sendok makan 8 kali 8 kalau untuk menggunakan drum yang 200 liter. Nah, itu tinggal dibagi, diaduk, nanti dicampurkan. Nah kalau versi Bison memang menggunakannya jerigen ini, jadi tidak bisa dikatakan kalau kurang ataupun lebih bisa kita aduk dulu, jadi tidak ada sisa ataupun kurang, jadi kita aduknya itu secara bertahap. Nah ini diaduk sampai larut, nanti baru diaplikasikan ke tanaman. Dan ini tentunya teman-teman, kenapa di sini Bison masih menggunakan KNO3 merah untuk di pemupukan semangka ini, sebetulnya ini sudah mulai memasuki fase generatif, yaitu mulai pembentukan bunga. Cuma nanti ini untuk meminimkan mengurangi biaya produksi juga, biaya perawatan, maksudnya biaya pupuk, itu untuk MKP nya nanti disemprotkan saja pada tanaman semangka ini. Jadi sama saja ya, untuk disemprotkan ataupun dikocorkan fungsinya sama, tujuannya sama. Dan kalau kita bicara lebih bagusan mana, tentunya sama-sama bagus, sama-sama baik, dengan catatan yang penting aplikasinya benar dan juga cara penyemprotannya ataupun cara aplikasinya itu benar teman-teman, ataupun dosisnya juga benar, intinya seperti itu. Kalau di daerah Bison sekarang MKP itu tembus di angka 65.000 per kilo. MKP itu ya, MKP itu monokalium fosfat yang memang tinggalkan fosfat. Yang niatnya nanti sekitar di usia 32 HST Bison akan melakukan penyemprotan MKP untuk tentunya memacu bakal-bakal buah dan juga bunga pada tanaman semangka ini, dan tentunya untuk memperkuat tanaman semangka lebih kokoh dan juga untuk buah lebih kokoh, tidak mudah rontok, intinya seperti itu. Kalau mau di pemupukannya ketiga pakai MKP ya tidak apa-apa, itu juga bagus, tinggal pilih teman-teman mau MKP ataupun KNO3 merah juga bagus. Nah kenapa alasan yang kedua Bison menggunakan KNO3 merah ini, untuk tujuannya untuk melebatkan atau memacu juga tunas-tunas air ini biar lebih subur tentunya teman-teman. Ini mulai kan ada tunas air di setiap ruas daun, tujuannya itu untuk lebih subur lagi, dan nanti daunnya lebih banyak, dan nanti perawatannya untuk pembesaran buah semangkanya lebih bagus, lebih cepat besar dan juga besar dengan maksimal. Makanya Bison masih menggunakan KNO3 merah. Nanti kalau di pemupukan yang keempat mau pakai MKP ya tidak apa-apa, lebih bagus. Nanti insya Allah untuk di pemupukannya keempat Bison langsung aplikasi KNO3 putih. Jadi MKP nya ini Bison untuk di budidaya semangka ini insya Allah hanya dilakukan proses penyemprotan ya, tidak dikocorkan. Nanti jadi mainnya KNO3 merah. Yang pupuk yang ketiga, pupukan yang keempat langsung kalium, yaitu KNO3 putih yang memang yang tinggi akan kalium teman-teman. Nanti MKP nya kita spraykan di 32 ST, selang 1 minggu semprotkan lagi, pokoknya semprotkan terus, ini seperti itu ya. Jelas teman-temannya masalah pemupukan ini. Jika ada yang kurang jelas dari penjelasan Bison tadi ataupun ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah Bison akan bahas dengan secepatnya.
Oke, ini saja dulu Bamingun. Diaduk, dilarutkan dulu biar durasinya tidak terlalu panjang. Dan ini oh ya, kemarin ini jadi sebelum dilakukan pemupukan itu yang selalu Besan katakan adalah untuk medianya, media ini ya, media tanamnya ini harus disiram terlebih dahulu teman-teman. Ini kemarin sore Besan lakukan proses penyiraman. Ini penyiramannya masih manual teman-teman ya, jadi menggunakan ember, belum ada selang drip di bagian mulsa ini, belum ada, cuman kita masih manual ya, disiram pakai ember. Irigasinya bagian sini kita masukkan airnya, kita siram yang ini, jadi kita masih manual. Pokoknya kalau untuk masalah pemupukan entah di tanaman apapun itu, apalagi di musim kemarau khususnya, itu pokoknya sebelum dilakukan pemupukan kita lakukan yang namanya penyiraman terlebih dahulu sebelum dipupuk. Terus setelah dipupuk selang 2 hari atau 3 hari tidak turun hujan, itu disiram lagi teman-teman ya, disiram atau dibilas menggunakan air biasa itu loh, air irigasi ataupun air sumur, disiram agar bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan pupuk yang kita aplikasikan ke tanaman, agar mengurangi penguapan pupuk yang kita aplikasikan ke tanaman. Kalau tanahnya kering, itu pupuknya tidak akan terserap oleh tanaman dengan maksimal. Begitu pula sebelumnya, jadi disiram terlebih dahulu agar medianya basah. Ini seperti itu. Ya, itu tinggal nunggu ini, cuman ya nanti kita lanjutkan. Durasinya terlalu panjang, itu masih agak lumayan teman-teman. Sekali lagi, jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Besan tadi masalah pemupukan ini, tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah Besan akan bahas ataupun dengan respon dengan secepatnya teman-teman ya. Ya, kita langsung ke takaran pupuk per pohonnya teman ya. Dosis pupuk per pohonnya ini di pemupukan yang ketiga dikasih sekitar 100 mili per pohon ya, karena memang menggunakan jeligan itu tidak bisa tepat, pokoknya kira-kira 100 mili per pohon. Coba Mingun stop. Nah, kurang lebihnya segitu, 100 mili per pohon di pemupukan yang ketiga. Nah, ini untuk selang pemupukan yang keempat nanti insya Allah berarti di usia 28, berarti nanti di usia sekitar 37 ataupun 38 HST ya, untuk di pemupukan yang keempat ini teman-teman. Insya Allah besok Besan akan update terus, apapun yang dikerjakan di lahan ini Besan akan update insya Allah teman-teman ya. Dan ini cuman kemarin lupa untuk masalah penyiraman, Besan lupa tidak bawa HP, jadinya tidak Besan update ini, tapi sudah Besan katakan pokoknya selalu sebelum dilakukan pemupukan harap dilakukan penyiraman terlebih dahulu. Dan setelah pemupukan ini, jika memang di musim kemarau tidak turun hujan atau tidak turun hujan, selang 2 hari saja langsung dilakukan proses penyiraman lagi untuk memaksimalkan penyerapan pupuk yang kita aplikasikan kepada tanaman teman-teman. Oke, jelas ya. Jika ada yang kurang jelas, sekali lagi tanyakan saja di kolom komentar dan insya Allah Besan akan respon secepatnya. Dan tentunya jika video bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share ke media sosial teman-teman semua, agar nanti channel Petani Muda ataupun channel Tani semakin berkembang dan tentunya bisa memberikan tutorial atau edukasi di dunia pertanian kepada kawan-kawan petani pemula dan petani senior pula, yang intinya adalah berbagi pengalaman teman-teman ya. Oke, bagi yang sudah subscribe, Besan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman ya. Amin. Oke, mungkin cukup sekian dari Besan. Selamat petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.